Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua dan juga Pak Afid. Sebagai dosen pengampu pada perkuliahan strategi internasional. Nah, jadi pada learning video kali ini saya akan menjelaskan terkait perubahan bisnis model YouTube dalam menghadapi perkembangan digital industri. Jadi di sini merupakan berbeda dengan learning diary yang seperti biasanya. Tapi di sini adalah tugas UAS untuk melengkapi tugas akhir semester pada mata kuliah internasional strategi internasional. Di sini instansi atau perusahaan yang tertarik saya bahas terkait bisnis modelnya, perubahan bisnis modelnya itu adalah YouTube. Mungkin teman-teman sini juga udah sangat familiar dengan YouTube. Dia itu adalah platform yang menawarkan video dari channel-channel yang dibuat atau diproduksi dari orang-orang atau bahkan kelompok perusahaan. Jadi sini YouTube itu kan bukan sekedar tempat nonton video ya. Jadi dalam 20 tahun terakhir platform ini berhasil bertransformasi lah dari website kayak berbagi video yang mulai dari sederhana menjadi hingga sekarang menjadi salah satu mesin bisnis digital terbesar di dunia. Jadi pada penelitian kali ini saya mengkaji pada makalah menganalisis bagaimana transformasi itu terjadi secara sistematis dan adaptif dari masa ke masa. Yang pertama mungkin kita bahas latar belakangnya, yaitu dari mana YouTube itu dimulai. Jadi YouTube ini kan lahir dari awalnya diciptakan di tahun 2005, didirikan oleh seorang bernama Steve Chen. Dia nggak hanya sendiri tapi didirikan bersama teman-temannya, itu ada Chad Hurley dan Jawed Karim. Jadi setahun kemudian Google itu mengakuisisinya senilai 1,65 miliar dolar. Jadi modal awalnya itu sebenarnya sangat sederhana, kayak upload gratis, tonton gratis. Mereka tuh nyaris tanpa pendapatan, tapi mungkin ada pendapatan dari biaya publikasi mereka, dari publik yang mengakses website mereka. Jadi mungkin mereka mendapatkan income-nya dari biaya publikasi. Jadi mereka tuh ada juga fase-fase yang mereka lalui. Di sini ada 3 fase evolusi yang perubahan bisnis model dari YouTube ini. Yang fase pertama itu ada di tahun 2005 sampai 2008. Jadi platform UGC sederhana yang tanpa monetasi yang jelas mereka. Jadi mereka itu masih dalam tahap kayak eksperimental atau masih dalam tahap trial error, percobaan. Jadi ya nggak terlalu, tetap difokusin sama mereka tapi nggak terlalu gimana sekali strategi dan implementasi yang ada, nggak terlalu kompleks. Nah, masuk ke tahun fase 2 itu adalah tahun 2009 dan 2018. Di sini mungkin area kejayaannya YouTube lah, atau juga bahkan awal YouTube ini mulai dikenal oleh publik. Jadi era dominasi digital, iklan digital kayak True View Ads-nya itu diluncurkan, ada YouTube Partner Program atau YPP itu mulai dibuka lah atau mulai diperkenalkan ke publik. Jadi ekosistem multi sisi itu terbentuk, kayak ada pengiklan, kreator, dan penonton saling terhubung. Nah, kita masuk ke fase yang ketiga, itu fase 2019 hingga sekarang atau saat ini. Jadi di sini itu ada era diversifikasi dan adanya ekosistem yang terintegrasi lah dari mereka. Jadi di sini mulai ada kayak YouTube Premium, Super Chat, channel membership, YouTube Short, dan hingga YouTube Shopping mulai diperkenalkan. Di sini mungkin banyak fitur yang ditawarkan tapi tidak terlalu ramah untuk beberapa orang, karena di sini sudah mulai membutuhkan biaya untuk mengakses beberapa fiturnya. Terus kita masuk ke diversifikasi pendapatan dari YouTube ini. Jadi perubahan paling fundamental adalah transformasi dari ketergantungan tunggal pada iklan menuju model pendapatan yang terdiversifikasi. Yang pertama ada pendapatan iklan atau ads. Jadi di sini tuh awalnya tuh masih jadi tulang punggung lah di tahun 2023. Hingga puncaknya di tahun 2023 itu menghasilkan 31,51 miliar dolar AS, atau itu sama atau setara dengan 10,26% dari total pendapatan mereka. Jadi kreator itu mendapatkan 55% dan YouTube 45%. Jadi di sini lebih diperhatikan kreatornya. Terus itu ada layanan berlangganan atau subscription. Jadi YouTube Premium itu butuhkan biaya, tapi di situ benefit yang kita terima ada bebas iklan,
kayak kita juga bisa mengakses YouTube musik tanpa iklan, dan kita YouTube TV juga ada. Terus di situ berkisar kayak $15 per YouTube Premium lah, atau bebas iklan ini. Jadi di situ mengurangi ketergantungan pada iklan semata. Yang ketiga ada fan funding atau monetisasi langsung. Jadi di sini ada kayak super chat, super sticker, channel membership, dan super thanks. Mungkin penonton itu mendukung kreator secara finansial lah, secara langsung, nggak bergantung pada performa iklan, tapi kayak adanya interaksi antara penonton ke kreator ini secara langsung. Kayak super chat tadi, ada beberapa kreator yang membuat super chat ini dibayar gitu, harus ada biaya untuk mengaksesnya. Yang keempat ada YouTube Shopping. Jadi sejak tahun 2023 kreator itu bisa melakukan produk langsung di video kayak YouTube ke ranah sosial e-commerce. Jadi di situ menangkap nilai dari perjalanan pembelian konsumen, bukan hanya tahap discovery mereka. Yang ketiga ada respon YouTube terhadap TikTok, atau mungkin kita kenal kayak yang hasilnya itu ada YouTube Short. Jadi TikTok itu kan muncul lebih dari 1 miliar pengguna aktif, dan engagement rate yang jauh melampaui platform konvensional. Nah, jadi kan ancaman eksistensial bagi YouTube di sini, khususnya di segmen generasi Z ya, atau yang paling relevan lah dengan adanya TikTok ini. Itu YouTube itu meluncurkan YouTube Short yang mirip lah kayak TikTok tadi secara global pada tahun 2021. Jadi kayak video vertikal pendek lagi, nggak bentuknya ke arah landscape, bukan seperti itu, tapi mengarah ke potret. Dari situ YouTube langsung mendapatkan akses 2 miliar pengguna YouTube tanpa perlu aplikasi terpisah, jadi langsung disatuin aksesnya di YouTube tersebut. Dan tahun 2021 hingga 2022, jadi short fund itu dapatkan nilai sekitar $100 juta AS lah. Jadi pembayaran langsung itu 100 hingga 10.000 dolar per bulan untuk kreator terpilih. Terus pada akhir tahun 2024 pendapatan dari pelanggan YouTube Premium itu ikut masuk dalam kalkulasi pendapatan short. Nah, jadi pada akhir tahun 2023 YouTube Shorts itu mencatat sekitar 2 miliar pengguna aktif bulanan mereka, dengan 70 miliar palingan per hari. Nah, selanjutnya ada creator economy sebagai pilar pertumbuhan. Jadi perubahan mindset krusial yang dilakukan dari YouTube ini itu jadinya memperlakukan kayak kreator itu mitra bisnis mereka, bukan sebagai tier atasnya klien mereka atau konsumen mereka, tapi udah mereka anggap kayak setara lah atau mitra. Jadi bukan sekedar pemasok konten gratis. Jadi mereka tuh nilai kreator ekonomi itu kan cukup nendang lah untuk YouTube ini, sekitar mencapai $480 AS pada tahun 2007. Ini perkiraan masih ya. Itu disampaikan oleh Goldman Sachs pada tahun 2003. Nah, juga di sini ada 3 strategi utama sebenarnya yang dicantumkan pada kreator ekonomi dan biaya pertumbuhan YouTube ini. Yang pertama itu penurunan ambang YPP tadi. Jadi dari 1000 subscriber itu menjadi cukup 500 subscriber saja dengan 3000 jam tonton dan 3 juta penayangan short dalam 90 hari. Di sini itu bisa mempercepat kayak monetisasi kreator baru, dan bahkan di sini ada pengembangan alat kreatif juga ya dibuat dari YouTube Studio ini. Kayak mereka tuh diperkaya dengan analitik mendalam, ada tools atau alat-alat editing berbasis AI, dan mereka tuh menyediakan testing thumbnail atau A/B. Jadi YouTube itu bisa mensupport untuk kreator-kreator dalam bidang pemasaran atau marketing mereka lah. Yang ketiga ada YouTube Brand Connect. Jadi di sini tuh YouTube memfasilitasi kayak kerjasama konten berbayar antara kreator dan brand secara lebih terukur. Jadi di sini mereka tuh membuka sumber pendapatan ketiga di luar iklan dan funding tadi. Nah, jadi di sini juga ada beberapa tantangan yang dihadapi sebenarnya oleh transformasi bisnis model dari YouTube ini. Yang pertama, mereka tuh cukup struggle di regulasi kayak Digital Service Act dan Digital Market Act di Eropa, karena mereka tuh memberikan tekanan kepatuhan signifikan, kayak adanya kasus anti monopoli Google di AS itu turut membayangi mereka. Yang kedua ada persaingan. Jadi Instagram Reels atau yang disupport dari Meta ini, juga ada Twitch yang mungkin di bagian Eropa sangat tier paling atasnya lah untuk orang-orang atau kreator-kreator itu untuk streaming.
Nah tapi ada kebijakan juga yang dibuat YouTube ini, kayak mereka tuh bisa mendapatkan pendapatan iklan turun atau decrease dari 8% pada Q4 tahun 2022. Itu kisaran dari Oktober hingga Desember. Namun YouTube itu berhasil bangkit dengan pertumbuhan 15,5% di Q4 pada tahun 2003. Bukti nyata efektivitas dari verifikasi pendapatan mereka. Nah, jadi kesimpulannya YouTube ini merupakan contoh nyata bagaimana perusahaan itu dapat terus beradaptasi tanpa kehilangan posisi domainnya. Kayak 4 poin utama, adanya transformasi dari ketergantungan iklan tunggal yang awal tadi hingga masuk ke YouTube Short, membuktikan kayak mereka tuh memiliki efek dari network mereka. Yang ketiga ada penguatan kreator ekonomi tadi yang memicu pergeseran paradigma. Dan terakhir ada resiliensi bisnis, itu dibangun di atas diversifikasi, jadi semuanya jelas, jadi nggak ada keraguan antara klien atau mitra bisnis mereka tadi atau kreator yang untuk mengikuti kebijakan tersebut. Jadi di sini ada pelajaran yang kita dapat dari perubahan bisnis model YouTube ini. Yang pertama, kita nggak usah bergantung pada satu sumber pendapatan, tapi kita harus respon dari kasus-kasus eksternal yang membuat kita membuktikan kita juga untuk berinovasi yang meningkatkan kepercayaan konsumen ke kita. Jadi poinnya, jika ada waktu untuk berubah, maksimalkan waktu untuk berubah tersebut. Mungkin sekian learning video yang saya berikan. Terima kasih.